Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati, CGP Angkatan 10 dari UPT SD Negeri 1 Banyumas, Pringsewu, Lampung. Saya akan memaparkan aksi nyata budaya positif. Dengan pengajar praktik Ibu Siti Khairiah MPD dan fasilitator Ibu Yuni Mayasari SPD. Dengan latar belakang satuan pendidikan seyogyanya memiliki budaya yang merupakan nilai-nilai keyakinan dan kesepakatan seluruh warga sekolah. Melalui rancangan ini, diharapkan program budaya positif tersebut secara berkelanjutan dapat terus diterapkan melalui kolaborasi dan komitmen bersama. Tujuan dengan fokus terhadap karakter, religius, keteraturan, kesopanan, dan kebersihan, diharapkan melalui budaya positif tersebut dapat mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Tolak ukur, murid mampu terbiasa melaksanakan kegiatan sekolah dengan tertib dan disiplin, melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai jadwal, tidak ada melakukan perundungan, budaya santun dan saling menghormati, menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: sosialisasi budaya positif dan hasil penerapannya, menyusun program budaya positif dan membuat kesepakatan kelas, kolaborasi dengan guru dan pihak terkait, monitoring program, evaluasi hasil dan refleksi, dan rencana tindak lanjut. Dukungan yang diperlukan: Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, komite atau orang tua, guru, dan murid. Berikut aksi nyata yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya akan memaparkan penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Di dalam budaya positif ada 8 konsep inti budaya. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas, dan 8, segitiga restitusi. Jadi nanti ke depannya ini yang akan kita bahas, ada 8 ya Bapak Ibu. Kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru? Di profil pelajar Pancasila ada 6. Pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi untuk kita sekarang harus ada 6 poin ini, pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada teori kontrol. Selama ini guru mengontrol murid. Kemudian bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik akan membuat bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di dalam paradigma stimulus respon kontrol ada pendekatannya. Salah satunya realistis, itu kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, kebutuhan kita berbeda. Jadi setiap anak-anak itu kebutuhannya berbeda. Jadi Bapak Ibu, jadi kita harus pintar-pintar mana sih anak kebutuhannya yang A dan B itu berbeda. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi sehingga mereka
berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tugas kita Bapak Ibu sangat berat. Ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila tadi ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 ya. Kemudian ada PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Jadi kita harus bisa menanamkan ketiga ini Bapak Ibu ke murid-murid kita. Kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia membutuhkan kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu jika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak tercapai? Yang muncul masalah. Ada lagi? Kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi kan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Apa yang terjadi jika kita sebagai manusia hanya 4 atau hanya 3? Ya, gimana? Apa yang terjadi Pak Kawan? Kira-kira kalau kita kurang ini apa? Terjadi persaingan. Iya, terjadi persaingan. Kalau misalnya kayak kasih sayang misalnya kurang, kita kan makhluk sosial. Kalau nggak diterima, bagaimana ya Pak ya? Kemudian penguasaan, kalau kita nggak punya harga diri, nggak punya prestasi, ya bagaimana juga? Jadi kita harus 5-5-nya. Kebebasan, kalau nggak punya kebebasan, ya susah juga. Jadi harus seimbang. Yang terakhir yang agak berat, kesenangan. Kalau misalnya kita nggak senang ya represi ini Pak. Jadinya harus senang, jalan-jalan perlu. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dalam kita mendidik anak, kalau dulu masih menggunakan hukuman, kemudian kalau sekarang sudah ke restitusi. Hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa sih yang akan terjadi, bersifat satu arah, jadi cuma anaknya saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, Bapak Ibu, jadi ini sekarang kita harus menghindari hukuman buat murid-murid kita. Kemudian ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ada lagi sikap guru selalu memonitor guru. Seharusnya kita ada di posisi restitusi. Jadi jika anak ada masalah kita selesaikan, ngobrol bareng-bareng itu Bapak Ibu ya. Next ya Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sekarang kita ada di mana ya Bapak Ibu? Di teman. Kira-kira dari kelima ini mana yang bagus nih Bapak Ibu? Kita seharusnya yang mana? Yang mana? Kalau penghukum berarti kita menghukum anak. Jadi apapun keterangan anak nggak peduli. Yang penting misalnya dia terlambat, kita nggak nanya kenapa dia terlambat. Nanti kita menghukum.
ya itu penghukum. Kalau yang membuat merasa bersalah ini contohnya misalnya ya gara-gara kamu bu guru dimarahin pas sekolah, jadi menanamkan ke diri anak tuh aduh gara-gara saya ini, itu namanya pembuat bersalah. Kalau teman ini ya seperti teman, jadi guru misalnya dia dapat masalah, udah nggak apa-apa, udah bapak tangani aja, kamu tenang aja. Kalau yang teman, kalau pemantau dia hanya mantau kegiatan anak, memantau saja. Nah kalau manajer ini misalnya ada anak yang terlambat, kita tanya dulu dia kenapa terlambat, kenapa, kemudian kita tanya lagi ada kendala apa, ada masalah apa, kemudian kita tanya lagi karena kamu terlambat konsekuensinya itu apa. Jadi mereka yang menentukan hukumannya itu apa. Paham ya Bapak Ibu? Misalnya terlambat, oh berarti kamu terlambat, misalnya Resti misalnya, kenapa kamu terlambat? Kita nanya itu Bapak Ibu ya. Ini Bu, saya bangun kesiangan. Kita tanya lagi, kenapa bangun kesiangan? Tidurnya malam. Kenapa bisa tidurnya malam? Main game. Emang di rumah tidak ada memperhatikan. Jadi kita gali terus. Nah, biar kamu tidak mengulangi, apa hukumannya buat kamu, maksudnya konsekuensinya itu apa? Jadi mereka yang menentukan. Kalau di sini Bapak menentukan apa sih hukumannya atau biar tidak mengulangi lagi. Tujuannya kenapa anak-anak yang menentukan biar dia ingat. Oh kemarin saya nggak terlambat, saya harus seperti ini. Kalau selama ini kan kita yang menentukan ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut KHD memang harus kita harus ada di posisi mana ini? Iya manajer. Memang berat ya Bapak Ibu kok di posisi manajer, tapi ya itulah harus lebih paham anak-anak. Di posisi manajer kita selalu. Kalau teman juga tidak boleh Pak Valeri. Karena nanti anak merasa dibantu bu guru, dibantu Pak Guru, jadi tidak mandiri. Iya. Ini contohnya tadi, misalnya kalau menghukum, tadi misalnya telat, hormat pada bendera. Kemudian ada membuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini contohnya. Kemudian yang teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak, ibu ya. Sudah tidak apa-apa, jangan diulangi lagi. Nah kalau yang pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah kita seharusnya ada di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada contoh posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa nih Bapak Ibu? Teman, penghukum, atau manajer? Iya, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisi merasa bersalah. Kemudian ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih, penghukum atau iya merasa bersalah ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini? Iya manajer. Jadi dia nanya ke muridnya. Dia maksudnya murid diajar berpikir. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara kan berpikir bernalar kritis. Nah kemudian ada ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ini sebagai apa nih Bapak Ibu? Iya sebagai teman. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Hah? Iya pemantau, karena kamu kan udah tahu konsekuensinya kalau nggak mengerjakan berarti tidak dapat nilai. Nah di kelas itu Bapak Ibu kita harus buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu anak yang menentukan apa sih kalau misalnya tidak membuang sampah, apa sih yang harus dilakukan. Nah ada beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan kita yang buat ya, kalau keyakinan kelas itu bersama-sama warga kelas. Jadi setiap kelas dia tahu. Kemudian ini ada pembentukan keyakinan kelas.
kelas, bersifat abstrak, universal. Permintaan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kita dalam pembuatan kesepakatan keyakinan kelas harus sedikit saja jadi yang mudah diingat. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya, kenapa kamu terlambat? Maksudnya dia nanya dulu apa masalahnya yang bikin anak itu jadi bermasalah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau sudah terlambat, bagus nggak itu? Dan terakhir tindakan yang salah. Maksudnya tindakan yang salah ini apa yang menyebabkan kamu terlambat tadi? Pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan, yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Solusinya ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang di kotak ini adalah kata-katanya. Misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang pertama Bapak Ibu yang kita tanyakan ke murid. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasannya mengapa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Nah, kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Jadi ini yang di dalam kotak ini kita tanyakan ke murid-murid kita. Apa sih yang mereka mau? Jadi guru dituntut seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi apa sih yang mereka mau? Jadi mereka belajarnya biar semangat. Oke, yang terakhir, ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu kalau bahasa Jawa ngomong ya Bapak Ibu ya, ngomong among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, dari sini ada yang ingin bertanya dari restitusi? Cukup? Ya, ini merupakan budaya positif yang harus ditanamkan di sekolah kita. Cukup ya Bapak Ibu? Oke, untuk budaya positif saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.